Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita langsung saja simak video ini. Dan Ummu Salamah menyebutkan Rasulullah SAW setelah sholat beliau berdiam. Namun Ummu Salamah tidak menyebutkan Nabi berzikir dengan zikir yang keras. Maka menurutku tidaklah Nabi setelah sholat berdiam sebentar kecuali untuk berzikir, tapi zikir yang tidak keras. Paham maksud saya? Atau saya ulangi lagi? Berkaitan dengan masalah zikir. Tentang zikir sesudah sholat dikerjakan masing-masing, tidak ada dipimpin dengan berjamaah. Zikir bersama sesudah sholat 5 waktu dipimpin oleh imam, sesudah sholat Jumat juga, ini bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena tidak terkenal, tidak ada pada zaman Nabi SAW. Sebentar, saya bingung Ustaz. Baik, mari kita lihat. Ketika saya jadi imam sholat di kota Padang, saya sir zikirnya Ustaz. Namun ketika di kampung saya, zikir dengan jahar Ustaz. Ketika saya bertanya sama Ustaz, zikir jahar dilarang oleh Allah, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana bisa dilarang? Oh, hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas berkata, "Kunna la na'rifu inqita'a shalah illa bi sautin takbir." Kami tidak mendengar suara-suara itu pasca sholat. Kapan berakhir sholat kecuali zikir-zikirnya orang setelah sholat. Takbirnya kedengaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari subhanallah. Hadis Muslim nomor hadis 571. Setelah selesai subhanallah, hamdallah, Allahu Akbar. Ini kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, udah selesai nih. Udah selesai nih. Ya. Setelah itu ada yang sir. Pertanyaannya kapan? Sir kapan jahar? Ilmu itu yang penting. Jangan sampai kita hukum ini salah, ini bid'ah, tapi kita nggak tahu kaidahnya. Nah, mari saya ajarkan pertama kali ini. Awal mula ajaran Nabi zikir itu dengan jahar. Awal mulanya. Hadis Muslim nomor hadis 571. Hadis Muslim nomor hadis 573. Ketika Nabi selesai sholat, Nabi menghadap kemudian ke jamaahnya. Kadang miring setengah, kadang miring lurus, kadang tidak menghadap. Lalu beliau mengatakan, ya, perhatikan, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya jalali wal ikram. Sekarang naik sini Mas. Tolong. Naik sini, apa? Tapi nanti ini colek itu sampai ke belakang, tidak ada yang naik. Minta mic-nya saja. Minta mic. Ini bisa kan? Bisa kalau khair. Salim aja lagi. Pegang nih. Sini ya. Ini. Ada sini. Pegang sini. Cek. Ya, sampaikan ya. Saya ulang. Ya, sampaikan ya. Sekarang ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Kedengaran? Ibu dan bapak, bayangkan kalau pertama kali Nabi selesai sholat, kalimatnya begini. Bagaimana bisa kita tahu sekarang ada astagfirullah, astagfirullah, antas salam? Bagaimana bisa tahu? Kenapa itu kedengaran oleh sahabat? Karena Nabi bimbing dengan keras awalnya. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada yang setelah itu mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kedengaran oleh Nabi. Bahkan ada yang mengatakan Allahumma ya Allah innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma ighfirli, kedengaran oleh Nabi. Sampai apa respon Nabi? Nabi tidak pernah mengatakan bid'ah. Tidak. Yang Nabi katakan, ara'ait laqad du'ita bi asma'illahil a'zam, idza du'iya biha ajabu, idza su'ila biha ata. Kata Nabi, tahu dari mana bahasa itu? Cara begitu, engkau baru meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Jika diminta dikabulkan, jika dimohonkan langsung diberikan. Tapi setelah itu, setelah paham dibimbing, paham astagfirullah, paham Allahumma antas salam, paham kemudian dengan kalimat thayyibah, paham dengan doa, masing-masing berdoa, karena doa itu biasanya hajat masing-masing. Maka berdoa dengan sir, minta. Ada orang minta keras, ya Allah, turun ayat. Engkau berdoa kepada Tuhan yang bukan tuli. Minta aja dengan baik. Turun Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau mau minta sama Tuhan, minta yang khusyuk, enggak perlu kencang-kencang begitu. Kencang itu tak beraturan, minta mengganggu pada yang lain. Turun ayat tadi, minta dengan khusyuk, engkau diri pun dikabulkan. Engkau minta pada Tuhan yang pendengar, as-sami', bukan Tuhan yang tuli. Jadi yang dimaksud ajaran tadi jahar itu bimbingan kepada orang-orang yang baru mengenal zikir, atau orang-orang yang baru belajar, atau yang dibimbing. Silakan bimbing. Karena ada kelompok orang awam kalau nggak dibimbing nggak zikir. Pergilah ke kampung-kampung, datang ke daerah-daerah Jawa, sebagian kampung kalau nggak
maka dibimbinglah di situ. Kalau sudah advance, sudah naik, sudah kelas, sudah paham, cukup sir saja. Silakan sir masing-masing. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Oh, advance. Tidak. Oh, ini kelasnya kelas pemula nih. Udah, bukan. Itu sesuai dengan hajat hidupnya. Paham? Mau di sini terus? Khair insyaallah. Jadi boleh jadi Anda pulang ke kampung masing-masing, lihatnya masih ada yang dibimbing. Mungkin tuh orang awam yang butuh bimbingan, dibimbinglah, enggak apa-apa. Ya kan zaman Nabi pun ada, zaman sahabat ada. Balik lagi ke Padang, sudah paham semua, sir, enggak apa-apa, silakan. Dua-duanya benar. Yang salah? Tidak baca pun tidak salah, cuman kehilangan keberkahannya. Ya, hati-hati di sini. Jadi yang saya harapkan kita belajar sehingga kita bersikap bijak. Kadang-kadang orang yang belum tahu itu bukan dimarahi, tapi diberitahu. Ingat, orang yang belum tahu bukan dimarahi, diberitahu. Nggak tahu dia pasti lurus, enggak, bukan dimarahi. Woi, kapan? Apa nggak paham tuh usia 30 tahun, 50 tahun masih begitu aja? Marahlah dia. Ya, saya ini udah lama di masjid ini, udah 10 tahun saya di sini. Jawab tuh, padahal masjidnya baru 5 tahun. Baik, teman-teman semua, sudah kita simak bersama-sama ya barusan, yaitu mengenai hukum zikir bersama, yaitu setelah sholat, teman-teman. Nah, khususnya setelah sholat berjamaah. Nah, kan kita biasanya kalau di sholat di masjid itu, teman-teman, kan kita sering setelah sholat berjamaah itu imamnya langsung memimpin zikir, teman-teman. Nah, disitulah ada yang namanya zikir bersama, teman-teman. Nah, itu sering, teman-teman, kita kalau sholat di masjid. Nah, itu biasanya orang-orang yang seperti itu kadang-kadang kebanyakan dari kalangan NU, teman-teman ya. Nah, dari kalangan organisasi NU atau Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sedangkan mereka yang mengaku dirinya Salafi atau kelompok Salafi Wahabi, mereka itu tidak melakukan zikir bersama setelah sholat, teman-teman ya. Melainkan mereka zikir masing-masing dengan sir itu artinya tidak mengeraskan suara, teman-teman ya. Nah, jadi mereka itu malah membid'ah-bid'ahkan zikir bersama, teman-teman ya. Katanya karena Nabi ketika sholat itu tidak memimpin zikir. Ketika Nabi menjadi imam, itu zikirnya itu pelan ataupun sir, katanya, teman-teman. Jadi makanya mereka itu kelompok Salafi atau Wahabi itu setelah setelah sholat berjamaah mereka tidak zikir bersama, teman-teman, melainkan masing-masing dan memelankan suara, teman-teman. Nah, mereka mengatakan hal amalan itu adalah amalan bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi. Namun tadi kita setelah menyimak pembahasan dari Al-Ustadz Adi Hidayat, teman-teman ya, bahwa awal mulanya itu bahwa Nabi itu menjaharkan zikir, artinya mengeraskan bacaan zikir. Kenapa, teman-teman? Karena memang kata Ustadz Adi Hidayat, kalau Nabi tidak mengeraskan bacaan zikir, dari mana kita bisa tahu ada astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam dan sebagainya. Dari mana kita tahu, teman-teman? Seandainya Nabi tidak pernah menjaharkan atau mengeraskan bacaan zikir tersebut. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi mereka itu asal membidah-bidahkan saja, teman-teman. Nah, jadi
semua yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Adi Hidayat saya rasa cukup sangat jelas teman-teman ya, yaitu mengenai hukum zikir berjamaah ya, dengan mengeraskan suara teman-teman. Baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu dan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik teman-teman semua, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah senantiasa mensupport channel ini, setia di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.